5 tempat paling angker yang ada di Banyuwangi. Mari kita mulai. Halo guys, selamat datang di Lentera Misteri bersama saya, Mizi. Lentera Misteri adalah segmen baru di XTV dan episode ini adalah episode pertama. Tempat pertama, Pantai Bum. Mungkin bagi kalian, pantai yang terletak di daerah Kampung Mandar ini sama sekali tak terlihat seram. Tapi, percayalah teman-teman, pantai yang indah dan cozy ini dulunya pernah memakan 26 korban sekaligus. Korbannya adalah 25 anggota karateka, dan salah satunya adalah tante dari Kay yang waktu itu sedang ujian kenaikan sabuk, dan satu sensei mereka. Mereka tenggelam karena melewati muara sungai dari Pantai Pakem menuju ke Pantai Bum. Saat itu, peserta yang ikut ujian 86 orang. Awalnya, kedalaman muara sungai hanya selutut orang dewasa. Namun, saat mereka menyeberangi muara tersebut, tiba-tiba saja gelombang besar menyeret mereka hingga ke tengah laut. Dan bahkan, jenazah sang sensei baru ditemukan 3 hari kemudian di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pemerintah Banyuwangi mendirikan sebuah tugu di Pantai Bum yang mereka sebut dengan Tugu Inkai. Sejak saat itu, banyak kesaksian dari penduduk sekitar kalau mereka sering mendengar orang-orang sedang berlatih bela diri di Tugu Inkai. Tempat kedua, Keraton Macan Putih. Keraton yang berada di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ini sebenarnya adalah situs bersejarah di Banyuwangi. Keraton Macan Putih ini juga adalah bekas ibu kota dari Kerajaan Blambangan pada tahun 1655 sampai 1691. Mirisnya, sekarang Keraton Macan Putih ini agak terlupakan dan belum dijadikan cagar budaya oleh pemerintah. Menurut penduduk sekitar, Keraton Macan Putih ini adalah tempat yang sakral. Di tempat tersebutlah Prabu Tawangalun bertapa dan menghilang, atau yang disebut moksa. Banyak pula kesaksian dari penduduk setempat dan para ahli supranatural bahwa mereka mendengar suara auman harimau dan melihat wujud dari macan putih. Mereka melihat wujud macan putih di petilasan tempat Prabu Tawangalun menghilang. Tempat ketiga, Rawa Bayu. Rawa ini dulunya adalah medan perang antara Kerajaan Blambangan dengan Belanda. Rawa inilah saksi mati kemenangan Kerajaan Blambangan. Dan dari tempat inilah awal mula terciptanya Kabupaten Banyuwangi. Tepat 18 Desember 1771. Namun kemenangan tersebut tidak menenangkan para arwah-arwah yang ada di Rawa Bayu. Ada sesosok perempuan yang dipercaya menjadi penunggu tempat ini. Beliau bernama Nyai Rese. Ia dikelilingi para arwah prajurit dan para arwah wanita yang meninggal waktu perang tersebut. Hati-hati jika kalian ingin mandi di rawa ini, karena dulu rawa ini sempat merenggut nyawa seorang bocah. Tempat keempat, Watu Dodol. Jika kalian ke Banyuwangi melewati jalur utara, kalian akan melewati batu yang tingginya kurang lebih 10 meter dan berdiameter kurang lebih 3 meter. Anehnya, batu itu ada di tengah jalan. Ya, daerah tersebut bernama Watu Dodol. Ada 4 spot di Watu Dodol yang berhubungan dengan dunia gaib. Pertama, batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan, masyarakat setempat ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan batu ini, seperti mengebom dan menariknya dengan kapal. Namun batu itu tidak hancur dan bergeser sedikit pun. Kedua, patung gandrung, yang kabarnya patung tersebut bisa menari sendiri tepat pada malam-malam tertentu. Yang ketiga,
sumur yang dipercaya sebagai tempat lahirnya Sunan Giri, dan yang terakhir, bunker peninggalan Jepang yang gelap. Kabarnya, ujung bunker tersebut sampai ke Alas Purwo, namun sudah lama ditutup. Yang lebih menakutkan lagi, dulu ada dukun yang digantung hidup-hidup di daerah ini. Tempat kelima, dan ini yang paling seram, Alas Purwo. Alas Purwo adalah salah satu taman nasional yang terkenal di Indonesia. Selain terkenal keindahan alamnya, taman nasional ini juga sangat terkenal dengan keangkerannya. Bahkan dari dulu, tempat ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin senusantara. Barang siapa yang masuk ke Alas Purwo ini, jika dia berperilaku tidak sopan, dia tidak akan pernah bisa keluar. Andai dia bisa keluar, dia tetap tidak akan selamat di luar sana. Gua-gua yang ada di Alas Purwo ini sering digunakan untuk tempat bersemedi. Beberapa wisatawan, mereka mengaku pernah melihat sosok dari Bapak Insinyur Soekarno. Sekian dari 5 tempat paling angker di Banyuwangi. Jika kalian punya cerita menyeramkan di salah satu tempat tadi, tulis cerita kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan segmen ini, klik subscribe lalu klik icon i di atas ini dan beri jawaban kalian. Saya Mizi, let's action and bye.